Bersama-sama kita akan tengadahkan tangan kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar yang Kau limpahkan buat setiap kami. Kasih-Mu yang tak terbatas, yang kami rasakan, kami alami dalam hidup kami sepanjang perjalanan kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terlalu besar apa yang kami ceritakan. Betapa tidak terpahami oleh pikiran kami bagaimana Engkau menyelamatkan hidup kami. Tuhan, hari ini kami bersuka cita bersama-sama melihat karya-Mu yang ajaib atas gereja ini dengan luar biasa, atas hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami sediakan tanah hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Ialah ketika firman itu disampaikan, sungguh berbuah-buah lebat dalam hidup kami, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Adi Sutanto, yang menyampaikan isi hati-Mu pada saat siang hari ini. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami berjanji bahwa segala pujian, hormat dan kemuliaan kami hanya berikan kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Mari kita beri kemuliaan. Shalom. Kita langsung masuk firman Tuhan, saudara sekalian. Datang bersama Pak David, tadi Pak David Pembela Jemaat, sekaligus juga Wakil Ketua Sinode bersama Bu Eni, istri, dan juga Mbak Awi. Terima kasih jauh-jauh datang. Terima kasih. Saya lihat ada 1-2 teman dari Jogja juga. Kita Budi sama istri. Ya. Langsung aja saudara sekalian, hari ini ada 4 teman kita yang akan ditabiskan, 3 pendeta dan 1 pendeta muda. Kita doakan supaya Tuhan mengurapi dan memberkati mereka. Dan Pak Pendeta nanti jadi pendeta, Pak Daud Triyono, itu yang dari JKI Keluarga Allah ya. Kita doakan nanti Pak David doa sekaligus supaya beliau juga punya gedung gereja sendiri. 2-3 tahun nggak punya, sini harus dijual separuh itu. Di sana kan, ya. Dan Ibu Rusi, Pak Yonas dan juga Pak Mei Andriono. Di manakah Anda? Oh, di belakang sana. Oke, kita langsung aja saudara sekalian. Kejadian pasal yang pertama. Ayatnya yang ke-26 dan 27-28. Jadi Pak David kelihatannya mimbarnya juga perlu didoakan supaya sedikit lebih besar. Tidak cukup. Alkitabnya sini tulisannya nggak cukup. Nggak apa-apa. Langsung kita baca saudara sekalian. Apakah juga bisa masuk di dalam komputer? Kejadian pasal 1. Di situ ada. Di situnya tidak ada. Ya, tidak apa-apa. Saya baca di sini aja. Anda kalian sama-sama saya ya. 26, 27 dan 28. Sama-sama saya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka,
beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang melayang di bumi. Saya bukan YouTuber, tapi ya dari waktu ke waktu ya lihat-lihat juga ya. Ada ulasan bagus sekali ya, orang Indonesia khotbah Kejadian 1 ayat 11. Pada waktu Tuhan mau membuat pohon-pohon, Tuhan berfirman kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan. Jadi waktu Tuhan mau menciptakan pohon-pohon, Tuhan berfirman kepada tanah. Jadi tanah itu tetap tanah walaupun tidak ada pohon. Tetapi pohon-pohon tanpa tanah mati. Karena diciptakannya dari situ. Terus Kejadian 1:20, waktu Tuhan mau membuat ikan-ikan dan binatang-binatang di air, Tuhan berfirman kepada air, hendaklah air, dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Lalu jadi ini. Jadi air tanpa ikan-ikan dia tetap air. Tapi ikan-ikan tanpa air mati. Dengarkan sekarang. Tapi pada waktu Tuhan membuat manusia, dia berfirman pada siapa? Kitab suci berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Dia berkata kepada dirinya sendiri. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berkata-kata pada dirinya sendiri. Marilah kita, Allah berkata, kita tetap, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Makanya Tuhan Allah itu tanpa manusia dia tetap Tuhan, tetap ada. Tapi manusia tanpa Tuhan mati. Kelihatan hidup sih, tapi mati. Jelas ya? Jadi ketergantungan kita kepada Tuhan itu memang dari sananya lah. Itu pada waktu kita diciptakan. Ya amin. Ya, itu saudara sekalian. Jadi yang luar biasa juga waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, bintang, bulan dan sebagainya itu selalu disebut semuanya itu baik. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 10 semuanya baik. Ayat 12 semuanya baik. Ayat yang ke berapa itu? 18 semuanya baik, 21 semuanya baik, 25 juga semuanya baik. Tapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, itu dikatakan sungguh baik. Manusia, saudara dan saya, dicintai, dikasih, sepertinya merupakan mahkota daripada penciptaan Tuhan atas semesta alam. Jadi tolong jangan sia-siakan hidup kita. Hidup kita cuma sekali, tidak 2 kali, tidak 7 kali. Kita pakai dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan luar biasanya kan manusia itu begitu diciptakan kan ditempatkan di Taman Eden kan. Kejadian pasal 2, pasal 3 itu Taman Eden. Setelah semuanya selesai, baru manusia diciptakan kan, supaya ya lengkaplah, bisa makan, bisa minum dari awal. Dan di Taman Eden itu kalau Anda baca, diperhatikan tuh, di situ ada emas, ada batu-batu berharga. Untuk siapa? Kan pasti bukan untuk binatang, untuk kita. Jadi di samping hidup cukup makan minum, Tuhan lengkapi supaya manusia hidup dengan lebih baik lagi, dengan kelimpahan. Ada emas, ada batu-batu berharga. Luar biasa. Saya tambahkan satu lagi. Kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, ya, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa
Nanti itu diulang dalam ayat 28 juga. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Jadi saudara dan saya ini diciptakan supaya berkuasa. Jangan sampai dikalahkan oleh dunia ini. Orang yang stres, orang yang seperti itu nggak bisa tidur, seperti itu orang-orang kalah. Saudara dan saya diciptakan untuk gambar dan rupa Allah supaya menang. Kalau nama Yesus menang, jangan mau kalah dalam hidup. Nah, saya mau usul beberapa ini supaya bagaimana hidup saudara dan hidup saya ini bisa menang dalam kehidupan, dalam bidang kita masing-masing. Saya ketemu dengan teman sudah masih 15 tahun lebih tidak pernah ketemu. Satu kali dia mampir ke rumah saya. Pak, apa kabar? Dia ngomong Chinese sedikit. Si, gitu. Si itu mati. Papa saya dulu jualan peti mati, mungkin nasibku mati. Saya dalam hati terus terang saya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, ada apa? Seperti suatu kekesalan yang suci. Masa anak Tuhan bisa si itu bagaimana? Tuhan kita Tuhan yang bangkit. Satu hari semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Itu masa ini anak Tuhan kok nasibnya mati gimana? Dia itu bangkrut. Kasihan sih. Dulunya bos pabrik sepatu, pegawainya mungkin ada 150 lebih, cuma langsung jatuh gitu. Sampai dia karena takut dikasih pelang di rumahnya, disita sama bank itu. Dia minta tolong pada bank, tolong disita boleh, tapi jangan ditulisi. Malu dia. Kasihan. Saya ini terus terang ada kenangan sedikit di rumah saya. Istri saya itu suka pohon-pohonan, ya. Jadi di rumah kami itu dia nanam mungkin ada 7 macam jeruk, untuk yang dimakan, untuk yang diminum, untuk yang buat sambal, macam-macam gitu. Ya. Saya itu masih ingat ada satu pohon yang mati, kering-kering gitu. Lalu saya ingat Tuhan Yesus itu pernah ngomong sama pohon kan, dalam kitab suci Utara. Jadi kalau sesekali dalam hidup saya ngomong sama pohon, mestinya nggak apa-apa. Yang tidak pernah ngomong sama pohon itu yang sesat. Ya kan Tuhan Yesus ngomong sama pohon. Jadi saya ngomong sama pohon di rumah saya itu tiap pagi itu. Kalau Tuhan Yesus ngomong cuma sekali, saya 1 minggu. Pokoknya saya dekat, pohon, dalam nama Yesus, kamu jangan mati, hidup. Saya itu kan. Tiap pagi itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Itu 1 minggu tunas keluar, jadi hidup. Jadi senang saya. Bisa, kita ini bisa. Itu. Hari ini tunas yang kecil itu sudah lebih besar daripada batangnya yang lama, yang mati. Dan ini termasuk pohon jeruk yang paling lebat buahnya dibandingkan yang lain. Jadi hati saya senang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Nasib tidak boleh si. Nah itu teman saya supaya imannya mulai bergerak gitu, saya panggil, kamu lihatnya sini, saya ajak ke belakang. Saya suruh lihat ini, pohon ini, dunia mati ini, kering ini. Tapi dalam nama Yesus bangkit. Mana ada nasib anak Tuhan itu mati gitu? Enggak lah. Jadi saya doakan dia. Dan sekarang kamu ini ngapain? Ya saya ini enggak enak. Kerjanya dikasih Tuhan cleaning service katanya. Cleaning service itu betul membersihkan itu loh, mau membersihkan hotel gitu. Ya, enggak enak lah. Dulu bos ini kok malam bersih-bersihkan, bukan dia sendiri sih, punya pegawai itu. Nah sekarang pegawai berapa? Baru 4, masih rugi, overhead cost-nya masih lebih banyak gitu. Jadi saya suruh duduk, saya doakan itu.
Betul-betul saya doakan. Nasibmu tidak mati dalam nama Yesus. Pegawaimu 450. Dari mana angka 450? Ya dari langit lah. Dari mana saja pokoknya banyak lah gitu kan ya. Bukan soal angkanya kan. Dari waktu ke waktu kalau saya dengar kesaksian itu luar biasa. Saya dengar pegawainya 700, 800, anak-anaknya sekolah di Australia. Luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada nasib yang mati. Tuhan sudah bangkit. Datang pada kita supaya mereka berkuasa, kata Tuhan. Jadi jangan mau kalah. Melayani boleh, mengorbankan diri untuk orang lain perlu kita. Pikul salibnya. Tapi jangan kalah dengan nasib yang ada. Ya hari ini bersyukurlah bersama Ibu Rosi. Nasibnya naik terus. Dulu bertahun-tahun kan diusir sini, pindah sana, sewa sini, sewa sana gitu kan. Sekarang tidak sewa kan? Iya. Ya tinggal memperbesarnya. Iya, luar biasa. Jadi saudara sekalian, kita mesti menang di dalam itu. Injil itu Injil kemenangan. Saya dulu pernah sekali ke Jogja, menurut saya sedikit keliru itu. Berita gerejanya ngomong gini, oh saudara sekalian, ini kasih Tuhan. Itu ya orang India itu, lihat ada hutan terbakar, itu ada pohon terbakar. Dia lihat ada burung yang sedang panik, putar-putar karena itu sarangnya ada di situ dan anak-anaknya masih kecil, belum bisa terbang, jadi putar-putar panik itu. Tapi begitu api itu mau datang membakar pohon itu, ya itu dia langsung mendekat akan anak-anaknya sehingga mati bersama. Itu semua jadi anak. Inilah kasih Tuhan. Saya pikir enggak, itu kan mati bersama. Yesus bukan mati bersama, dia mati untuk kita. Ya sedikit beda, bedanya besar di sini. Ya, jadi bukan Tuhan Yesus, yuk kasihan pada manusia, kita sama-sama mati di neraka. Nah, ya, dia mati untuk saudara dan saya, dan dia bangkit kembali. Dan tidak ada manusia yang bangkit kembali seperti Tuhan Yesus. Lazarus bangkit tapi mati lagi. Yesus bangkit, hidup selamanya. Dan satu hari dia berjanji menjemput saudara dan saya. Jadi kita ini hidup di dalam pengharapan. Gitu. Ya. Oke. Ini oleh-oleh dari pendeta terkenal dari gereja apa itu, Evangelist. Satu kali dia ngomong gini, ini caranya kalau ingin hidup dalam pengharapan. Semua persoalan harus ditempatkan di bawah kaki. Tidak boleh ada persoalan apapun juga yang menghalangi kita memandang kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu di sini, manusia di sini, dunia di bawahnya. Jadi tolong teman-teman, jangan pernah menempatkan persoalan di atas kita, sehingga kalau persoalan tambah besar, Tuhan makin tidak kelihatan. Jangan izinkan persoalan apapun dalam hidup ini, kesehatan, keluarga, apa aja, pelayanan, itu menghalangi kita untuk memandang dan bersekutu dengan Tuhan. Ya selama persoalan itu dibawa, malah tidak apa-apa. Semakin banyak persoalan, kita semakin naik tinggi dan makin dekat sama Tuhan. Dan persoalan tidak lagi menjadi persoalan. Amin. Ya. Jadi itu caranya, letakkan masalahmu di bawah, jangan di atas. Yang kedua, saudara sekalian, belajar mencari Tuhan, mengenali Tuhan. Iman, harap, kasih kita itu mendalam. Dengan teman, saya pernah ke Hong Kong satu hari, teman saya ini sering dapat penglihatan. Dia sedang berdoa itu langsung Tuhan kasih penglihatan. Dia lihat ada pohon besar dan dia bisa lihat itu akar-akarnya bisa dia lihat di dalam. Dan kemudian Tuhan tunjukkan 1,5 meter dari akar ujung-ujungnya itu ada sungai besar. Dan Tuhan berfirman,
itu akar-akar tembuskan sedikit lagi. Sebab kalau akar-akar itu nanti nyampe kepada aliran air yang besar itu, pohon yang di atas, daun-daun, carang-carang tidak lagi bergantung pada musim, tidak lagi bergantung pada hujan. Selamanya dia akan tetap hidup, tetap segar, karena akarnya nyampe kepada sumber yang nggak terbatas itu. Ya, hidup saudara dan saya juga sama. Pengenalan akan Tuhan, iman kita, percayanya pada Tuhan, itu ditembuskan sampai kepada mata air itu. Nanti hidup kita tidak lagi bergantung kepada sekeliling yang ada. Dunia boleh bergoncang, kita tetap kan akarnya di situ. Yakin, saudara sekalian, Tuhan kita itu memang ahlinya membuat yang tidak baik jadi baik. Itu kesaksian Yusuf dalam perjanjian lama. Kan dia ini dibuang sama saudara-saudaranya kan, masukkan ke dalam sumur, angkat lagi, jual sebagai budak, nanti di Mesir masuk penjara, difitnah sama tante Potifar. Ya, hidupnya sial-sial gitu. Tetapi kan kita lihat bagaimana Tuhan itu dalam waktu yang begitu singkat, sekejap langsung diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan kesaksiannya bagus. Ketika saudara-saudaranya datang takut kalau dibalas dendam gitu kan. Engkau sekalian memang mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Jadi tidak usah khawatir kalau ada orang mereka-rekakan yang jahat terhadap hidup kita. Tetap datang pada Tuhan, tetap bersandar pada Dia. Nanti Tuhan itu mengubah itu menjadi kebaikan untuk kita. Roma 8:28 kan. Jadi Tuhan itu luar biasa, hebat. Tadi nyanyiannya, saya setuju kata hebat. Ya. Bang, tolong kalau bisa terus berjalan bersama Tuhan, supaya kehebatannya menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Cerita klasik yang selalu saya ulang-ulang di mana-mana, ya karena itu masuk di hati saya sih. Itu cerita sebenarnya dari kesaksian dari tante-tante tua. Jalannya itu sudah timik-timik gitu, tapi matanya saya lihat masih terang karena dia kenal Tuhan. Ya, mungkin waktu mudanya banyak juga belajar firman dengan baik. Dia itu bersaksi, ini di Los Angeles sudah kejadian mungkin sudah 15-20 tahun yang lalu, tapi selalu masih ingat. Dia dari Malang. Cuma saya biasa kalau ada teman tinggal di Malang, selalu saya anjurkan, kamu kalau memang mengenalkan diri jangan bilang dari Malang, tidak lengkap. Malang tapi berhati mujur. Masa Malang gitu. Ini ada pendeta perintisan masih 10 orang, 15 orang gitu loh di pinggir kota Malang. Ya seringkali ya dapat nggak sampai diancam-ancam sih, enggak sih, kadang-kadang batu kerikil dilemparkan itu ya, di anulah kurang disenangi gitu loh ya. Satu hari malah pendeta ini sama kelompoknya itu sedang berdoa minta berkat. Tuhan berkati kami Tuhan, berkat-Mu datang Tuhan gitu. Tahu-tahu ada sepeda motor kencang sekali, berhenti sejenak, buk, amin, angsa mati, dilemparkan di sini. Tapi pendetanya memang hatinya luar biasa. Apapun yang datang, kita minta berkat Tuhan, itulah berkat Tuhan. Sebelah. Jadi angsanya itu masih kelihatan darahnya segar, suruh sembelih lah. Dan luar biasa, ini kesaksian dulu pernah terulang. Baru sekali seumur hidup dengan kesaksian seperti ini. Itu pada waktu disembelih, itu mungkin baru 20 menit yang lalu ditabrak pol kan, darahnya masih segar. Itu waktu dibelih, terus beli
dimasak itu ternyata di ususnya itu waktu dibeli itu ada seuntai kaleng emas. Gitu. Dan masih ada merek tokonya lagi. Luar biasa. Itu jadi singkat cerita sama pendeta itu ya, tidak langsung dikantongi lah, langsung dicuci dengan baik, didatangi itu toko. Om, ini kok bisa? Om saya juga terkejut kok bisa ya? Ini 3 hari yang lalu saya berikan untuk cucu saya. Kok bisa di tanganmu gimana itu? Nah, saya juga nggak tahu kok bisa gitu. Nyatanya itu tadi ada di usus dari angsa mati tadi. Jadi kalau dapat angsa mati jangan cepat-cepat dibuang. Ya nggak tahu itu mungkin cucunya itu lari-lari, nggak hati-hati, kalungnya jatuh itu, dan kemudian orang-orang sedang berdoa, anak Tuhan sedang berdoa, Tuhan kirim malaikat, ya deketi angsa, sosok gitu. Bisa masuk perutnya kan pasti gitu, ya masuk perutnya. Dia tidak hati-hati, nyebrang jalan ditabrak kok sama orang yang jahat, diampuni dan dilemparkan pada orang yang berdoa. Itu namanya blessing in disguise. Percayalah, saudara sekalian, apapun terjadi dalam hidup ini, tidak ada yang terjadi di luar kepedulian. Dia masih mengontrol segala. Tidak ada. Apapun terjadi. Ya Pak, itu tapi ini kurang ajar, dia tetangga saya kurang ajar, orang saya kurang ajar, mertua saya kurang ajar. Mungkin dia sendiri juga kurang ajar. Bisa cerita seperti itu banyak. Sekali lagi dengarkan, tidak ada apapun terjadi dalam hidup ini di luar kepedulian hati itu. Tuhan itu peduli. Kemarin saya doakan orang, saya ngomong gini, kerinduan Anda untuk mendapat berkat Tuhan dibandingkan kerinduan hati Tuhan untuk memberkatimu, dia jauh lebih besar. Anak saya sekian tahun bersama-sama Pak David, menantu saya pendeta muda di situ. Begitu saya dengar bahwa dia mau ke Australia ikut konferensi, ya, saya ini pas pulang dari Malaysia, ringgitnya masih banyak karena ada di sana ada teman yang sangat baik. Baru kenalan sekali langsung ditraktir mana-mana saya. Jadi ringgitnya masih banyak. Saya bilang, saya berikan kepada dia semua sekian ribu supaya untuk jajan di Australia, ganti dolar Australia. Kenapa saya lakukan? Ya karena anak saya. Saudara dan saya itu anak bapak yang sudah. Jadi tolong Tuhan itu jangan dicurigai. Dia sampai dan kekal kebaikan. Nanti kalau kita sudah sampai di surga, baru kita akan tahu betapa besar kasihnya pada kita. Kan dulu ada hamba Tuhan katanya sudah putus asa, hidup begini, sudah pelayanan, kekurangan, selalu gitu. Ya. Satu kali malah nggak tahu diancam atau gimana gitu, berdoa pada Tuhan. Itu dapat penglihatan, Tuhan kirim Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus datang. Tuhan kan kadang-kadang bisa melakukan itu kan. Pada zamannya Petrus, Yohanes, Yakub pergi ke Bukit Kemuliaan itu kan Tuhan kirimkan Nabi Elia sama Musa kan datang memperlihatkan diri. Ya ini kali ini Rasul Paulus yang dikirim ngomongi pendeta yang putus asa itu. Ngomongnya begini, sekarang ya, Paulus ini, aku ada di dalam kemuliaan Tuhan. Dan kalau aku tahu inilah yang aku alami, dengan senang hati semua malapetaka yang ku alami boleh berlipat kali ganda. Jelas maksudnya? Ya. Jadi apa yang saudara dan saya alami yang sekarang ini tidak ada bandingnya dengan apa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kemuliaannya di sana. Sabar sedikit.
Juga ada misionari dari Afrika, ya toh, pulang ke negerinya naik kapal besar gitu bersama Presiden Roosevelt, zaman Presiden Roosevelt. Dia pulang dari berburu aja sih di Afrika itu. Nanti sampai di New York itu Presiden Roosevelt itu disambut dengan band, karpet merah, petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang tinggi pada datang menyalami. Nah ini misionari tua ini sudah tua, sudah 40 tahun di Afrika, sudah kurus, gitu, jalannya pelan-pelan. Dia mengguman, batin, berudel sedikit gitu loh. Dia pulang berburu disambut kayak begitu. Aku pelayanan 40 tahun, tidak ada yang nyambut. Tulus sendiri saya modal kecil, gitu loh. Dia ngomong gitu. Waktu ngomong gitu, sudah tahu Roh Kudus berbisik apa? Langsung Roh Kudus bisik dia. Nah, dia sudah pulang ke negerinya. Kamu belum. Nanti kalau kamu pulang, kamu harus sambut, gitu. Jelas. Ini bukan negeri kita. Kita akan pulang. Mari kita hidup dengan baik, mengasihi dan melayani. Itu saudara sekalian, jangan pernah meragukan kasih dan perhatian Tuhan. Jangan sampai ada dosanya Yohanes Pembaptis gitu. Ya. Dia sudah tahu ini Mesias. Ada merpati turun pada waktu dia dibaptis. Bahkan dari mulutnya sendiri sudah bersaksi, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Cuma pada waktu lihat kenyataan hidupnya di penjara, ragu-ragu. Ya kita janganlah. Itu selesai. Jadi saya usulkan mari kita terus berjalan bersama Tuhan. Terus. Dan saya bilang, tidak peduli apapun kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita. Pokoknya jalan terus bersama Tuhan. Perkara besar mesti terjadi. Kasihnya itu kepada semua kita tanpa kecuali. Saya ini termasuk dulu merasa kurang dikasih Tuhan. Kenapa lahir saya di desa? Kenapa keluarga saya miskin? Selalu menjadi pertanyaan ini. Tapi ketika ketemu Tuhan berbeda, ya, lain. Tuhan memberi cara pandang yang luar biasa. Apapun yang ada kita bisa syukuri. Dan semakin kita bersyukur, semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin terus. Singkat itu aja, saudara sekalian. Kita berdiri bersama-sama. Kita doakan ya. Tadi Pak David sama Ibu sama saya di sini. Kita panggil Pak Daud Triyono masuk ke depan. Jadi sekaligus kalau nanti berdoa untuk ini dari JKI Keluarga Allah supaya punya gedung gereja sendiri. Ya, jadi tiap kali jalan itu tanya Tuhan yang ini atau yang lain. Kita doakan. Bu Rusi, kita doakan. Pauline dan suami ikut mendampingi. Sama. Dan kemudian Pak Yonas Noya bersama istri, boleh? Ada maminya? Ya, maminya ikut saja, panggil mendampingi ke sini. Mari. Ikut mendampingi di depan. Dan saudara kita Bapak Mi Andriono. Ada istri, diajak-ajak. Mana? Ada panggil keluarga dari saudara Daud Triyono juga ikut maju ke depan. Dan saya tidak harus berlutut, tapi kalian ambil kursi juga boleh, ya. Yang mendampingi di belakangnya berdiri boleh, mau duduk kursi juga boleh, ya. Mari teman-teman yang menyanyi tadi di mana? Sini. Kita nyanyikan Haleluya, Haleluya 12 kali dan kita mendoakan. Pak David akan pimpin kita dalam doa. Ibu kasih Mas kasih ya. Kasih duduk.
kita doakan mereka supaya berkat dan kehendak Tuhan yang sempurna terjadi di dalam kehidupan mereka. Haleluya, haleluya, 12 kali. Haleluya, haleluya. Semua doa ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak hambamu berdoa untuk Bapak Daud Riono. Panggilan ilahi telah kau berikan dalam hidupnya. Segala sesuatu yang ilahi yang datang dari Tuhan akan memenuhi hidup. Hambamu tidak lagi berjalan dengan pikiran dan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan Allah yang hebat, yang tak terbatas itu akan menuntun. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan-Mu turun atas hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kau berikan visi yang besar atas hidupnya. Bahkan rumahmu akan terbangun. Dalam nama Tuhan Yesus, bangunan yang tetap untuk beribadah. Seluruh jemaat yang dikembalakan akan memiliki tempat beribadah tetap. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang bekerja, Kau yang memberikannya, Kau yang melakukan dengan caramu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hambamu berdoa juga Tuhan untuk Ibu Rosi Tuhan. Hambamu berdoa Tuhan, begitu banyak pengalaman hidupnya bersama dengan Kau, perjalanan yang tidak mudah dalam hidupnya yang hambamu ini lewati. Dan hari ini kami melihat tangan yang luar biasa, tangan yang tak terlihat
Dia tidak pernah henti-hentinya bekerja atas hidup hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau lakukan sesuai dengan kasih karunia-Mu dalam hidup hamba. Banyak hal yang ada dalam hatinya yang dinaikkan di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah panggilan itu terus semakin hari semakin kuat, tidak memandang usia. Kami percaya tidak ada pensiun di dalam panggilan itu, Tuhan. Engkau yang akan memberkatinya, Engkau akan menolong hidupnya, pelayanannya di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada sebagai manusia. Kuasa-Mu terlalu sempurna buat hamba-Mu ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam berkat-Mu turun atas hamba-Mu ini, Tuhan. Memberikan hikmat pengurapan yang luar biasa atas hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Yonas, Tuhan. Kami tahu panggilan itu sudah Kau berikan di dalam hidup hamba-Mu dan istri, Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan hari ini, biarlah Tuhan hamba-Mu ini mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak pernah mereka alami sebelumnya bersama dengan Engkau. Kedalamannya dengan Engkau, Tuhan. Kedalamannya dengan Engkau itu semakin nyata dia alami. Dia mengenal dan semakin mengenal tuntunan Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan dalam hidup mereka nyata dan nyata. Tuhan, terima kasih pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, hari ini bahwa kemampuan ilahi turun atas hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kira pasyata karala bala 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 bala. Kira pasyata karala bala 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 bala. Ora la pasyata karala bala bala pasyata karala bala 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 pasyata karala. Pasyata karala bala bala pasyata karala. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Pak David May, Tuhan, bersama Ibu. Engkau tahu hamba-Mu sangat mengerti pergumulan hatinya ketika panggilan itu datang dalam hidup mereka. Dan hari ini hamba-Mu bersuka cita kalau hamba-Mu Pak David May memberikan respon yang benar di hadapan-Mu, Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, Kau yang menyertai, Kau yang menolong. Bukan kekuatannya sendiri, tapi kekuatan Allah yang bersama dengan hamba-Mu ini. Keluarga ini Kau pelihara lebih daripada apa yang mereka pikirkan, lebih daripada apa yang mereka doakan. Tuhan menyediakan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu ini, Pak David May dan keluarga. Pakai dia seturut dengan talenta kasih karunia yang Tuhan berikan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, berkat-Mu turun dalam nama Yesus. Semua jemaat arahkan tangan ke depan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kita mentabiskan Pak Daud Riono, Ibu Rosi, Pak Yonas sebagai pendeta, dan Pak May Andriono sebagai pendeta muda. Dalam nama Yesus, berbuat lebat bagi kerajaan Tuhan. Semua kita yang percaya sekali lagi berkata, Amin. Amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Kecuali yang ditabiskan sama istri, kita ambil foto dulu. Pak May di sana itu diberikan itu. Ya. Sertifikatnya sudah dibawa. Satu-satu Pak. Lihat sini 1, 2, 3. Lihat sini. Oh. Semua sudah kelihatan. Bu Eni ikut dalam Ya. foto. Ikut dalam foto Bu Eni. Oh iya. Lihat sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah. Bu Eni memberikan pada Bu Rosi.
Kelihatan teman-teman yang Iya. ambil foto, dia kelihatan nggak? Kelihatan. Maya. Oke. Oke. Kemudian Yunas. Lihat sini ya. 1, 2, 3. Lihat sini. Lihat sini om. 1, 2, 3. Ya. Tepuk tangan untuk Tuhan semua. Diperlihatkan foto bersama ya Pak Tete sebelah sini, diperlihatkan akan ijazah yang ada. Dan sebelum itu jangan lupa janji kita di hadapan Tuhan ada 3 teman-teman yang ditabiskan. 1, yakin Tuhanlah yang panggil, karena itulah Tuhan yang akan menyertai dan bertanggung jawab untuk kelanjutannya. Yang kedua, kita hidup dan pelayanan kita bersandarkan hanya firman dan Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Dan yang terakhir, jangan lupa kita berjanji untuk kerjasama dengan baik, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Amin. Ya. Sudah fotonya? Sudah. Sekali. Satu kali semua Lihat terperlihatkan. sini 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih.